Masya Allah, akhirnya sampai juga nih di Bandara King Abdul Aziz. Nah, ini kita di charter busnya. Tuh, lihat aja lah. Masya Allah. Itu pesawat kita tadi. Pesawat kita tadi. Pesawat kita tadi. Masya Allah. Masya Allah. King Abdul Aziz Madinah. Kita di charter bis gabung ke rombongan yang lain. Saya join dengan rombongan yang lain. Masya Allah. Labate ini adalah dua daerah yang dipenuhi dengan batu-batu hitam yang tajam. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian, mungkin kita juga bisa di jalan nanti akan kita lihat ada batas wilayah haram. Batas wilayah haram dari kota Madinah ini. Adapun bandara ini di luar batas wilayah haram. Jadi ada batas yang di dalam wilayah haram, ada yang di luar wilayah haram. Kota Madinah ini banyak sekali nama-namanya yang disebutkan oleh Nabi SAW, diantaranya nama kota Madinah ini yang pertama dahulu adalah Yathrib, kan tapi nama ini kurang disukai karena mengandung makna yang kurang baik. Dan juga diantara nama kota Madinah adalah Thabah. Thabah dari kata Tayyib yang artinya baik, bagus. Juga diantara nama kota Madinah ini adalah Taibah. Jadi ada Thabah, ada Taibah. Begitu juga kota Madinah ini memiliki gelar Darul Hijrah. Darul Hijrah artinya kampungnya hijrah, karena memang kota Madinah adalah tempat berhijrahnya Rasulullah SAW dari Mekah ke kota Madinah. Jadi di kota Madinah ini, Khatul Iman Azanillah wa iyyakum, ada 5 tempat yang disyariatkan untuk dikunjungi. Di kota Madinah ini, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Abdul Muhsin Abbad hafizahullah taala, di kota Madinah ini ada 5 tempat yang disyariatkan untuk dikunjungi. 2 diantaranya adalah masjid, 3 diantaranya adalah kuburan. 2 masjid, yang pertama adalah Masjid Nabawi, di mana Masjid Nabawi ini, salat di Masjid Nabawi 1000 kali lipat lebih baik daripada salat di masjid lainnya selain daripada Masjidil Haram. Kalau Masjidil Haram 100.000 kali lipat lebih baik daripada salat di masjid lainnya. Kemudian yang kedua adalah Masjid Quba. Masjid Quba ini adalah masjid yang Allah sebutkan, la masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yaum ahaqqu an taquma fihi. Masjid yang Allah sebutkan dibangun atas dasar ketakwaan kepada Allah SWT. Dan ini adalah masjid yang pertama dibangun oleh Nabi SAW ketika beliau hijrah dari Makkah ke kota Madinah. Dan di Quba, Rasulullah SAW, masjid yang pertama didirikan adalah Masjid Quba. Dan Nabi SAW seringkali menziarahi Masjid Quba ini, baik dengan berjalan kaki atau dengan mengendarai ontanya. Dan itu memiliki keutamaan sendiri. Siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia datang ke Masjid Quba dan melaksanakan salat 2 rakaat, maka itu setara dengan ibadah umrah. Jadi insyaallah nanti dalam city tour Masjid Quba termasuk salah satu masjid yang akan kita kunjungi. Adapun 3 kuburan yang kita dianjurkan untuk menziarahinya, yang pertama adalah kuburan Nabi SAW.
Kemudian yang kedua adalah kuburan Baqi' yang berada di sisi sebelah kiri. Kalau kita menghadap kiblat, dia berada di bahagian depan sisi sebelah kiri. Kemudian yang ketiga adalah kuburan syuhada Uhud, para sahabat yang gugur mati syahid dalam perang Uhud. Inilah tempat-tempat yang disyariatkan untuk dikunjungi di kota Madinah ini. Adapun tempat-tempat lainnya Bapak Ibu sekalian, itu hanyalah tempat-tempat yang tarikhiyah, yang hanya memiliki nilai histori saja namun tidak ada anjurannya. Di antara tempat-tempat itu mungkin ada yang masih ada, namun kebanyakan itu sudah tidak dapat dipastikan di mana tempatnya lagi, hanya perkiraan saja. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ada yang bertanya di grup dan qadarullah belum sempat kami jawab. Apa amalan-amalan yang akan kita kerjakan di amalan harian? Disebutkan oleh Syekh Abdul Muhsin Labar hafizahullah ta'ala bahwa kita berada di kota yang mulia. Maka hal yang paling utama yang harus kita lakukan adalah menjaga kewajiban yang diwajibkan oleh Allah SWT. Di antaranya adalah menjaga kewajiban salat lima waktu. Salat 5 waktu bagi laki-laki khususnya ini wajib secara berjamaah. Dan bagi ibu-ibu pun juga ini adalah kesempatan. Jadi silakan pergunakan kesempatan ini, salat 5 waktu di Masjid Nabawi. Kemudian juga Bapak Ibu sekalian, setelah salat 5 waktu biasanya selalu ada salat jenazah. Nah ini kita upayakan untuk juga tidak meninggalkannya. Artinya kita upayakan untuk turut serta mensolatkan jenazah. Karena Nabi SAW menjelaskan keutamaan siapa yang mensolatkan jenazah, falahu qirat. Man tabi'an janazah, siapa yang mengikuti jenazah maka dia mendapatkan 1 qirat. Siapa yang mensolatkan jenazah, dia juga mendapatkan 1 qirat. Siapa yang mengikuti sampai jenazah itu dikuburkan, maka dia juga mendapatkan 1 qirat. 1 qirat itu sebagaimana ditanyakan kepada Nabi SAW, beliau mengatakan qirat itu adalah mithlu Jabal Uhud, seperti gunung Uhud. Ini adalah satu pahala yang sangat besar yang tidak seharusnya kita sia-siakan. Dan ingat, salat jenazah itu mendoakan jenazah. Dan kita harus ingat bahwa suatu saat kita pun butuh untuk didoakan oleh orang lain. Sebagaimana kita berbuat, maka demikian pula lah insya Allah ganjaran yang akan kita terima. Kalau kita mendoakan, maka kita pun akan didoakan. Kita mensolatkan, maka insya Allah kita pun akan disolatkan. Dan ini juga diantara hak seorang mukmin. Kemudian ikhwatul iman, azani Allah wa iyyakum. Dan insya Allah untuk kegiatan-kegiatan kita nantinya itu akan kita umumkan di grup WhatsApp. Dan insya Allah saat ini kita juga bersama Ustaz Yusril. Beliau juga salah seorang mahasiswa semester 8. Nanti mungkin beliau sendiri yang insya Allah akan memperkenalkan dirinya. Kita minta kepada Ustaz Yusril untuk memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat datang di Kota Madinah Munawwarah. Bapak Haji dan sekalian, para tamu Allah. Teriring doa Bapak Ibu sekalian, semoga Bapak Haji dan Ibu sekalian senantiasa dalam lindungan dan penyayang Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, izinkan perkenalkan, nama kami Yusril Arham, asal dari Makassar. Sekarang sedang studi di Universitas Internasional Afrika, tepatnya di Sudan. Mohon doanya Bapak Ibu sekalian, kami sekarang sudah tahun terakhir, sekaligus juga ini lagi nulis juga sekarang. Mohon doanya Bapak Ibu sekalian. Insyaallah Bapak Ibu sekalian, saya akan membersamai selama berada di kota Makkah maupun di Madinah sekarang ini. Insyaallah saya sebagai musaidnya Ustaz Daniel, Ustaz kita. Insyaallah.
Jadi Bapak Ibu sekalian, jika ada sesuatu begitu yang sederhana sekalipun, mohon berkabar kepada kami. Insya Allah kami akan bantu semaksimal mungkin. Dan juga perlu diketahui juga bahwa visa Bapak Ibu sekalian itu sangat bermanfaat nantinya, karena sudah termasuk di dalamnya ada asuransi kesehatan. Jadi Bapak Ibu sekalian, walaupun memang nanti kita tidak minta-minta, alhamdulillah, kemudian membutuhkan penanganan kesehatan, insya Allah kami bisa bantu dengan ke klinik ataupun di rumah sakit agar mendapatkan pelayanan kesehatan, baik itu untuk konsultasi ataupun nanti dirawat di sana dan juga diberikan obat. Dan itu insya Allah tidak dipungut biaya sama sekali Bapak Ibu sekalian, karena dengan visa tersebut sudah berlaku juga asuransi. So, dimohon Bapak Ibu sekalian, jika ada sesuatu mohon berkabar kepada kami, apapun itu insya Allah akan kami bantu, karena kami ini sebagai musaik Ustaz kita ya, Ustaz Daniel yang akan membersamai Bapak Ibu sekalian seperti itu. Demikian mungkin pertanyaannya Ustaz. Juga alhamdulillah tadi yang sudah disampaikan kepada dari Ustaz kita tentang keutamaan Madinah ini, alhamdulillah, karena kota Madinah ini merupakan ya tanah haram Bapak Ibu sekalian, sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, inna Ibrahim harrama Makkah wa inni haramtul Madinah, kata Nabi SAW, bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam mengharamkan kota Makkah, dan wa inni haramtul Madinah, dan aku, kata Nabi SAW, mengharamkan kota Madinah. Apa yang diharamkan di sini Bapak Ibu sekalian? Bahwasanya kita di sini tanah haram, di tanah suci Madinah, tidak boleh kemudian memotong atau memotong tumbuh-tumbuhan yang ada di sini yang berduri, tidak boleh. Dan juga diharamkan untuk kemudian mengangkat senjata dalam rangka untuk pertumpahan darah, yang sangat tidak boleh. Apalagi Bapak Ibu sekalian, perlu kami ingatkan bahwasanya kita ini luar biasa, alhamdulillah. Alhamdulillah, patut bersyukur luar biasa, karena kemudian kita diberikan kesempatan ke tanah suci, tempat yang terbaik, salah satu tempat yang terbaik ada di dunia ini, dan juga kita berada di waktu yang terbaik sebenarnya, di bulan Rajab ini, di antara bulan-bulan haram, bulan-bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ini menunjukkan bahwa sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Alhamdulillah, maka dua kebaikan berkumpul Bapak Ibu sekalian. Kita berada di waktu terbaik dan juga di tempat yang terbaik. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, silahkan menikmati kelezatan beribadah di tanah suci ini. Alhamdulillah. Dan juga Bapak Ibu sekalian, yang ini lagi kusuk nanti melihat jalan selama berada di sini kita akan ada kegiatan juga yang diisi nanti oleh Ustaz Daniel, dan juga ada kegiatan